Hai guys, ini adalah tugas final farmakologi kebidanan dan herbal medicine berbasis maritim dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nilawati Usman, SKM, MKes yang dibuat oleh mahasiswa S2 Kebidanan atas nama Rahmi dengan NIM P102241021. Selamat datang di Buta Turatea. Tanah yang diberkahi, dikenal luas sebagai kota kuda, simbol kekuatan, kecepatan, dan kebanggaan. Terletak sekitar 90 km di selatan kota Makassar, Kabupaten Jeneponto membentang seluas 749,74 km persegi di jantung Sulawesi Selatan. Disinilah alam menyuguhkan perpaduan indah antara dataran tinggi dan dataran rendah, membentuk bentang alam yang memikat hati. Dan tahukah Anda, Jeneponto bukan hanya kota kuda, inilah kota kincir angin terbesar di Indonesia. Tenaga alam yang berhembus kencang menjadi simbol kemajuan dan potensi energi terbarukan. Tak hanya itu, Jeneponto juga menyimpan kekayaan hayati yang khas. Tanaman-tanaman lokal tumbuh subur, mewariskan nilai budaya dan kearifan lokal yang terus hidup dari generasi ke generasi. Inilah Jeneponto, Buta Turatea, tanah yang menyatu dalam kekuatan alam, budaya, dan tradisi, memiliki keunikan tersendiri dari segi tanaman khasnya, yang turut memperkaya keanekaragaman hayati dan budaya lokal. Tumbuh tegak sebuah pohon penuh berkah. Pohon lontar, atau yang dikenal dengan nama Latin Borassus flebelifer L di kalangan masyarakat lokal Sulawesi Selatan, khususnya Jeneponto. Lontar dikenal sebagai lontara atau tala dalam bahasa Makassar. Tumbuhan ini unik, memiliki batang tunggal dan kasar, daun berbentuk kipas yang menjari, dengan tangkai berpelepah tebal. Tapi yang menjadikannya istimewa bukan hanya bentuknya. Lontar adalah pohon 1000 guna. Setiap bagiannya, dari akar hingga pucuk, menyimpan manfaat yang luar biasa. Buahnya yang manis dan segar, nira putih yang mengalir dari bunga, bisa mencapai 10 liter per hari, cairan alami seperti susu, yang kemudian diolah menjadi tuak, arak, hingga gula aren. Daunnya disulap menjadi karya kerajinan tangan khas daerah, sabut dan bijinya pun tak terbuang sia-sia, semuanya bernilai. Lontar bukan hanya tumbuhan, tapi simbol ketahanan dan kearifan lokal masyarakat Jeneponto. Pohon yang menghidupi, menginspirasi, dan terus lestari. Fungsi berdasarkan kearifan lokal di Jeneponto dan sekitarnya pada masyarakat Jeneponto dan Makassar. Buah lontar secara tradisional dimanfaatkan untuk penghilang haus dan sumber energi. Daging buah dan air buah lontar dikonsumsi langsung sebagai makanan dan minuman segar. Penguat tubuh, nira lontar dipercaya memperkuat stamina tubuh. Obat tradisional, buah lontar matang sering digunakan sebagai penyejuk perut dan pencernaan. Nira lontar digunakan untuk memperbaiki nafsu makan dan melancarkan pencernaan. Fungsi berdasarkan literatur ilmiah dan buku farmakope secara ilmiah, Borassus flebelifer dilaporkan memiliki kandungan nutrisi karbohidrat, gula sederhana, vitamin B, vitamin C, dan mineral V, P, C. Kandungan fitokimia, flavonoid, fenolik, tanin, dan antioksidan, efek farmakologis, antioksidan dan antiinflamasi antidiabetes, menghambat alfa-amilase dan alfa-glukosidase. Antimikroba. Dimakan langsung, buah lontar dikupas dan dimakan dagingnya sebagai cemilan segar. Minuman pereda haus, nira lontar dikonsumsi langsung untuk menyegarkan tubuh saat panas. Makanan olahan, buah muda diolah menjadi es campur atau kolak. Pengobatan tradisional, nira lontar digunakan untuk mengatasi kelelahan dan panas dalam. Cara penggunaan berdasarkan literatur ilmiah, ekstrak buah, sering dikeringkan dan diekstraksi untuk diujikan sebagai antioksidan dan antidiabetes. Pembuatan sirup, produk fermentasi, nira difermentasi untuk membuat gula lontar atau tuak, fermented beverage. Lalu diuji untuk kandungan fenolik dan efek probiotik. Sediaan farmasi, sediaan jus atau ekstrak digunakan dalam uji praklinik untuk melihat efek hipoglikemik dan antiinflamasi.
yang digunakan telah merujuk pada jurnal ilmiah terpercaya, sehingga setiap takaran memiliki dasar ilmiah yang jelas dan terukur. Adapun jurnal Boras sus Flebeliver L tahun 2025 tentang khasiat obat Boras sus Flebeliver L dengan metode tinjauan komprehensif tentang sifat obat dan penggunaan Boras sus Flebeliver L di bidang kedokteran gigi dan medis ini dilakukan dengan mengumpulkan, meninjau, mengkorelasikan, mengintegrasikan, menafsirkan, dan akhirnya menyimpulkan beberapa penelitian yang dilakukan menggunakan tanaman Boras sus Flebeliver L. Hasil, buah Boras sus Flebeliver L mengandung beberapa antioksidan alami yang dapat menetralkan efek toksik radikal bebas dan melawan kerusakan DNA akibat paparan stres oksidatif dan keganasan. Ekstrak kulit bijinya memiliki efek sitotoksik terhadap human dermal fibroblastes dan lini sel vero yang dikategorikan sebagai toksik ringan. Efek anti-kanker terhadap lini sel kanker seperti lini sel HeLa dan HSC3 dengan menghambat proliferasi sel kanker dan memiliki kemampuan antidiabetik. Kulit biji, akar, dan getahnya juga dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur seperti Streptococcus mutans, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Bacillus subtilis dan Staphylococcus aureus. Jus buahnya menghilangkan halitosis dan peradangan dengan sifat antioksidan dalam kulit biji. Adapun jurnal Boras sus Flebeliver L menjelajahi potensi terapi, survei menyeluruh tentang fitokimia dan farmakologi daun Boras sus Flebeliver L. Hasilnya menunjukkan bahwa daun Boras sus Flebeliver L antibakteri dan anti jamur, antioksidan. Adapun jurnal Boras sus Flebeliver L ketiga tentang kemampuan kulit biji Boras sus dari hasil penelitian membuktikan aktivitas antioksidan yang kuat dan anti-inflamasi. Jurnal Boras sus Flebeliver L keempat tentang Boras sus Flebeliver L secara efektif menurunkan kadar MDA pada kondisi oksidatif. Adapun jurnal Boras sus Flebeliver L kelima tentang screening fitokimia dan aktivitas antioksidan kecambah Boras sus Flebeliver L hasil penelitian menunjukkan sejumlah fitokimia, termasuk alkaloid, steroid, tanin, flavonoid, fenol, glikosida, kumarin, dan saponin ditemukan dalam berbagai ekstraksi B. Flebeliver. Jumlah fenol terbesar ditemukan dalam ekstrak air, dan konsentrasi flavonoid tertinggi juga ditemukan dalam ekstrak air B. Flebeliver. Secara in vitro, ekstrak etanol B. Flebeliver memiliki aktivitas antioksidan yang jauh lebih tinggi daripada ekstrak lainnya. Adapun jurnal Boras sus Flebeliver L ke-6 tentang pengaruh metode ekstraksi terhadap aktivitas antioksidan dan penghambatan alfa-glukosidase serat buah Boras sus Flebeliver L. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampel OLFF hasil ekstraksi dengan metode Soxhlet-Olff-S memiliki kandungan total fenolik tertinggi yaitu 18,334 mg Gai per gram ekstrak dan menunjukkan aktivitas yang lebih signifikan dalam menghambat enzim alfa-glukosidase dibandingkan sampel lainnya. Pada konsentrasi 100 yang ml, sampel Olff-S menunjukkan daya hambat enzim alfa-glukosidase sebesar 2,441% dan pada konsentrasi 2000 yang ml daya hambat meningkat menjadi 23,087%. Sementara itu, sampel OLLF hasil ekstraksi dengan metode Mae-Olff-Mae memiliki kandungan total flavonoid tertinggi yaitu 4,99 mg Ki per gram ekstrak. Boras sus Flebeliver L ke-7 tentang perbandingan metode ekstraksi selulosa dari lontar dan salak dan hasil rendemen menunjukkan bahwa pelepah lontar menghasilkan rendemen tertinggi sebesar 64,22% dengan metode hidrolisis asam, sedangkan pelepah salak menghasilkan rendemen sebesar 46,8%. Selulosa yang diperoleh dari pelepah lontar berwarna abu-abu, sedangkan dari pelepah salak berwarna putih, yang menunjukkan perbedaan kemurnian. Setelah dilakukan perlakuan, hilangnya gugus karbonil, C sama dengan O, pada analisis gugus fungsi FTIR menunjukkan keberhasilan delignifikasi.
Sekian dan terima kasih guys, sampai ketemu vlog selanjutnya, see you, bye bye.